Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Selamat pagi anak-anak sekalian. Bagaimana kabar kalian? Sehat selalu ya. Biasanya kalau di Bina Amal ketika ditanya bagaimana kabar kalian, jawabannya alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar gitu. Semoga masih seperti itu ya, menandakan bahwa kalian masih semangat, khususnya semangat dalam menjalankan amalan-amalan ibadah di bulan Ramadan ini. Anak-anak sekalian, perkenalkan, nama Bapak Nur Cahyadi, biasa dipanggil kalau anak-anak Bina Amal Pak Cah atau Pak Cahyadi. Nah, Pak Cahyadi itu kalau di pamflet itu ditulisnya dai muda, padahal tidak begitu muda ya, karena umur Pak Cahyadi ini sudah 34. Pak Cahyadi saat ini menjabat sebagai Wakil Sekretaris Umum di Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Semarang Selatan, dan alhamdulillah juga mengajar di SMA Negeri 1 Semarang. Nah, Pak Cahyadi di sini juga termasuk alumni dari Bina Amal, tapi bukan alumni siswa ya, alumni guru. Karena Pak Cahyadi itu kurang lebih selama 3 tahun mengajar di sana. Mungkin kakak-kakak kalian yang sekarang duduk di kelas 6, di kelas 5 tidak asing dengan Pak Cahyadi. Apalagi kalau ingat nama Mas Pandu, kemudian Mas Nathan, itu beberapa siswa yang sama Pak Cahyadi itu sering lari kalau ketemu Pak Cahyadi karena takut bolanya direbut. Ya, karena Pak Cahyadi biasanya itu sukanya motong bola jadi 2, karena seringnya anak-anak main bola di tempat yang dilarang oleh sekolahan, di depan kelas, bahkan di dalam kelas sampai mecahin lampu dan lain sebagainya itu. Ya Tan ya Pandu. Kemudian selanjutnya Pak Cah itu beberapa bulan yang lalu sempat sedih ya mendengar beberapa teman kalian yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu itu di tengah pandemi virus COVID-19, tapi teman kalian meninggalnya bukan karena COVID, karena ada yang kehabisan darah, ada yang karena demam berdarah. Ya, mari kita nanti doakan, kirimkan suratul Fatihah kepada teman kita yang sudah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga menjadi tabungan amal solih bagi kedua orang tuanya. Dan juga kita berdoa bersama-sama untuk mendoakan korban kapal Nanggala 402 ya, yang 53 tentara Republik Indonesia meninggal dunia dalam tugas saat menyelam di kapal selam. Mari kita awali dengan membaca surat Fatihah ditujukan kepada teman-teman kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk para prajurit tentara Republik Indonesia yang telah gugur menjalankan tugasnya. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan bacaan suratul Fatihah tadi Allah berkenan menempatkan teman-teman kita ke tempat yang mulia di sisi Allah, dan menempatkan para prajurit TNI kita ke tempat yang dimuliakan.
ya. Amin Allahumma amin. Anak-anak sekalian, hari ini Pak Nur mendapat tugas nih, yaitu menjelaskan mengenai keutamaan bulan Ramadan. Kalau bicara mengenai bulan Ramadan itu sangat banyak ya tentunya keutamaan. Yang pertama, kalian pastinya sudah mengetahui bahwa bulan Ramadan ialah bulan dilipat gandakan pahala. Itu utamanya. Barang siapa yang mengerjakan amalan sunnah, maka pahalanya seperti mengerjakan pahala amalan wajib. Apabila mengerjakan amalan wajib, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bulan Ramadan juga dikenal dengan bulan yang mana pintu surga dibuka selebar-lebarnya dan pintu neraka ditutup serapat-rapatnya dan setan dibelenggu. Makna setan dibelenggu itu bukan terus genderuwo kuntilanak tuyul di kerangkeng, ndak ya, ndak seperti itu. Makna setan dibelenggu itu setan yang ada dalam diri kita itu dilemahkan. Kalau biasanya kita males baca Quran di hari-hari biasa, maka di bulan Ramadan seolah-olah kita termotivasi untuk membaca Al-Quran, bahkan bisa menghatamkan lebih dari 2-3 kali. Biasanya kalau di lain bulan Ramadan kita malas sholatnya, maka di bulan Ramadan seolah-olah itu setan tidak menggoda kita, sehingga kita rajin melaksanakan sholat berjamaah maupun sholat taraweh di masjid atau musola di dekat kita, ya semacam itu. Jadi dilemahkan setan yang ada di dalam diri kita itu. Nah, kemudian selanjutnya keutamaan bulan Ramadan yang lainnya yaitu bulan diturunkannya Al-Quran atau sering disebut dengan nuzulul Quran, ya. Makanya bulan ini harus kalian manfaatkan untuk banyak-banyak membaca Al-Quran. Syukur-syukur bukan hanya membaca, tetapi juga mempelajari isi dan tujuannya apa, untuk diamalkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Karena Al-Quran itu menurut Allah menjadi hudal lil muttaqin, yaitu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kemudian keutamaan bulan Ramadan yang lain, bulan ini terdapat satu hari yang lebih bagus, yang derajatnya lebih baik dari malam 1000 bulan. Jadi ketika kalian menjalankan ibadah di satu hari ini, itu seperti kalian menjalankan ibadah selama 83 tahun, ya. Jadi misalnya sholat wajib 5 waktu di hari itu, seolah-olah kalian sholat wajib selama 83 tahun. Itu yang dinamakan malam Lailatul Qadar, ya, malam yang lebih baik dari malam 1000 bulan. Nah, biasanya malam ini di hari-hari ganjil, di 10 hari terakhir bulan Ramadan, bisa di tanggal 21, bisa di tanggal 23, 25, 27, 29, dan itu, ya. Keterangan di dalam hadisnya seperti itu. Nah, anak-anak sekalian, yang terakhir bulan ini, bulan Ramadan ini termasuk bulan penuh ampunan, karena bulan ini Allah menurunkan rahmat dan ampunannya. Maka barang siapa yang memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosanya, insya Allah Allah akan mengampuni. Dan sungguh celaka orang yang apabila melewati bulan Ramadan tetapi dia tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini di luar konteks, biasanya kalian merasa bahwa bulan Ramadan ialah bulan yang mana kalian akan mendapatkan berkah. Berkahnya bisa berupa angpau dari orang tua, om, tante, pak de, bude, saudara yang lainnya, ya. Jadi bulan mendapatkan uang yang banyak karena dapat angpau. Nah, itu tolong uangnya nanti jangan semuanya digunakan untuk beli mainan dan lain sebagainya, tetapi gunakan sebagian, ya bolehlah untuk beli mainan, tapi sebagian untuk sedekah atau untuk ditabung, begitu ya. Nah,
lalu pertanyaannya adalah bagaimana cara untuk meraih keutamaan bulan Ramadan ini? Mau tahu? Yang pertama caranya yaitu kalian senang dulu. Senang. Dalam satu hadis di kitab Duratun Nasin disebutkan barang siapa yang senang dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya masuk api neraka. Tetapi senang di sini bukan terus senang terus tidak ibadah ya. Senang di sini itu melingkupi senang menjalankan ibadah di dalamnya, senang mengaji di dalamnya, senang beramal soleh di dalamnya. Nah, itu yang dijamin oleh Allah, tidak atau jasadnya diharamkan masuk api neraka. Kemudian cara yang kedua untuk meraih keutamaan ini yaitu kalian kerjakan yang wajib-wajib dulu. Jangan sampai kalian sholat taraweh tapi sholat subuh, duhur, asar, maghrib bolong. Ya, sholat wajibnya kerjakan dulu, subuhnya bener, duhurnya bener, asarnya bener, maghribnya bener, isyaknya bener, terus ditambah yang namanya amalan-amalan sunnah seperti sholat tarawih, tadarus Al-Quran, berinfak, masukin uang ke kotak amal, memberi makan fakir miskin, zakat fitrah, dan lain sebagainya. Itu ya, wajibnya kerjakan, baru tambahi dengan sunnah-sunnahnya. Nah, kemudian cara yang ketiga untuk meraih keutamaan ini seperti di awal tadi, yang mana Pak Cah menyebutkan bahwa bulan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Untuk itu kalian harus banyak-banyak membaca Al-Quran di bulan ini, karena setiap huruf dari Al-Quran dilipat gandakan oleh Allah 10, 20, 30 sampai 100 kali lipat ya. Rasulullah pernah bersabda, tidak aku katakan alif lam mim itu satu huruf, bukan dikatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu, lam satu, mim satu. Setiap hurufnya dilipat gandakan Allah 10 kebaikan sampai beratus-ratus kebaikan. Nah, bayangkan kalau kalian membacanya setiap hari itu 1 juz, wah, dilipat gandakan oleh Allah, apalagi di bulan Ramadan ini. Jadi untuk mengesok jumlah pahala kalian, nabung pahala kalian itu paling banyak sebenarnya bisa dilakukan dengan cara memperbanyak membaca Al-Quran, plus membaca artinya juga, mentadaburi artinya, dan dapat diamalkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, selanjutnya yang keempat, bagaimana cara meraih keutamaan di bulan Ramadan? Selanjutnya ialah banyak berdoa. Doanya ada banyak. Kalau tidak bisa bahasa Arab ya kalian doa dengan doa bahasa Indonesia, tidak masalah, karena Allah itu ngerti semua bahasa. Dari Sabang sampai Merauke tahu, dari ujung dunia sana sampai ujung dunia sini Allah tahu semua bahasa ya. Jadi jangan terus tidak bisa bahasa Arab dalam berdoa kemudian kalian malas untuk berdoa. Nah, berdoa di sini tentunya ada banyak pilihan ya. Ketika di sholat taraweh biasanya Bilal membacakan Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, itu boleh. Atau Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Termasuk doa ketika buka puasa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, doa di bulan Ramadan itu bukan hanya doa untuk akhirat, tetapi kalian juga bisa berdoa untuk dunia kalian. Misalnya kalian punya hajat, ingin apa. Nah, itu ketika kalian berbuka puasa disunahkan juga menurut guru-guru Pak Cah ya, ketika habis minum buka puasa itu Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, minum glek Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Terus doa keinginanmu apa, ya Allah
aku pingin menjadi pintar, ya Allah, aku pingin membelikan orang tuaku rumah dan mobil, ya Allah, aku pingin jadi dokter, misalnya seperti itu tidak apa-apa. Dan doanya orang yang berpuasa sampai dia berbuka itu lebih gampang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu 4 itu. Jadi senang dulu, kerjakan yang wajib dulu, perbanyak amalan sunnah, baca Quran dan lain sebagainya, kemudian banyak berdoa. Nah, kemudian anak-anak, lalu apa sih manfaat bulan Ramadan bagi kalian, khususnya bagi anak-anak seusia kalian? Yang pertama tentunya manfaat bulan Ramadan ini sarana berlatih untuk berpuasa. Karena adik-adik kalian yang khususnya di kelas 1 tentunya ada yang kuat puasa 1 hari full, ada yang hanya kuat sampai duhur, terus dilanjut lagi sampai maghrib, namanya puasa beduk. Ya, ada puasa sapi, bar makan dilapi ya. Tapi tidak masalah, puasa beduk pun tidak masalah, karena itu untuk sarana melatih kalian berpuasa, dan syukur-syukur nanti lama-kelamaan kuat puasa 1 hari. Itu ya manfaat bulan Ramadan, 1, sarana berlatih berpuasa. Karena latihan di bulan Ramadan itu lebih ringan daripada latihan di bulan-bulan selain Ramadan. Kalau latihan di bulan-bulan selain Ramadan itu godaannya teman kalian makan, tapi kalau latihannya di bulan Ramadan teman kalian juga banyak yang berpuasa ya. Kemudian yang kedua, menjadi sarana berlatih kejujuran. Nah, ini banyak kadang anak-anak seusia kalian itu tidak jujur. Ditanya temannya, kamu puasa enggak? Aku puasa. Padahal sebelumnya dia sudah makan dan minum, tapi bilangnya aku puasa supaya nggak diejek temannya. Begitu. Kalau kita umat muslim memang dianjurkan untuk jujur. Kalau tidak puasa katakan aja tidak puasa, kalau puasa katakan puasa, begitu ya. Jadi jangan karena malu ejekan teman terus kalian bilang aku puasa padahal sudah makan dan minum ya. Jadi harus jujur, apalagi di bulan Ramadan, kejujuran juga ada pahalanya. Malah kalau kalian bohong itu malah berdosa ya. Kemudian yang ketiga, manfaat bulan Ramadan bagi kalian yaitu sarana berlatih disiplin waktu. Nah, tentunya kalian tahu bahwa sahur itu ada batas waktunya. Kemudian ketika berbuka puasa itu kapan waktunya berbuka juga ada waktunya. Tidak bisa seenaknya aku lapar terus berbuka ya. Misalnya jam 6 aku udah lapar, jam 6 pagi nih aku udah lapar terus berbuka, tidak bisa, karena waktunya untuk berbuka sudah diatur oleh agama, yaitu saat terbenamnya matahari, yaitu waktu adzan maghrib itu ya. Jadi disiplin waktu di sini, dan itu bisa nantinya setelah bulan puasa selesai bisa kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kalau masuknya jam 7 berarti kalian sudah harus berada di sekolahan jam 6 lebih 45 menit ya. Jadi jangan malah masuk jam 7 kemudian kalian masuknya jam setengah 8, berarti nanti latihan di bulan puasanya ini gagal. Nilai-nilai yang harusnya sudah dilatih di bulan puasa, kemudian ketika bulan puasa selesai ternyata tidak berdampak positif bagi diri kalian. Nah, itu sarana berlatih disiplin waktu. Kemudian yang keempat, sebagai sarana pembiasaan mengaji. Nah, ini kan kalian biasanya oleh ayah bunda, khususnya untuk yang kelas 4, 5, 6 ya, kadang sudah dibekali oleh HP, dibekali HP oleh orang tua. Nah, itu jangan terus mainan HP saja, tapi kurangi main HP-nya, kemudian perbanyaklah kalian untuk mengaji. Kalau zaman dulu di Pak Cah itu selalu setiap maghrib sampai isya digunakan untuk mengaji, habis itu belajar. Jadi jam 6 waktu maghrib itu setiap televisi harus off,
ayah bunda disuruh matikan juga televisinya, kakak juga suruh matikan semuanya. Jadi setiap keluarga bisa ngaji, setelah ngaji bareng dua ya, silahkan nanti bisa dilanjut dengan belajar sambil menunggu sholat isya begitu, atau sholat isya dulu habis itu belajar sampai pukul 9, kebiasaannya seperti itu. Nah itu kalau bisa menjadi kebiasaanmu istiqomah, insya Allah nanti akan berdampak pada prestasimu yang akan selalu meningkat setiap tahunnya ya. Dan nanti kalau kalian masuk pesantren tidak kaget, karena pesantren itu kadang ada yang tidak membolehkan santrinya untuk pegang HP maupun menonton televisi. Dijadwal kalau menonton televisi seminggu sekali, dan itu televisinya acaranya kartun atau acara olahraga. Nah kemudian manfaat selanjutnya yaitu sarana untuk melatih kesabaran, sabar, tidak gampang marah di bulan puasa ya. Kemudian sabar menjalankan ibadah-ibadah di bulan puasa walaupun capek, sabar dalam menahan lapar dan haus. Mau beduk sabar, aku harus kuat, sabar gitu. Ketika diejek teman juga harus sabar, dan ini harus kalian terapkan juga di lain bulan lainnya atau di luar bulan Ramadan. Nah kalau kalian sudah terdidik kesabarannya di bulan Ramadan, insya Allah di bulan-bulan lainnya kalian juga akan menjadi pribadi yang sabar. Kemudian selanjutnya yang keenam, menjadi sarana kalian menjadi pribadi yang bertakwa. Bertakwa di sini menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya ya. Anak-anak, tahukah kalian bahwasanya membantu pekerjaan orang tua itu termasuk amal solih loh, yang ada pahalanya loh. Membantu bunda mencuci piring, mengepel, membantu ayah nyuci mobil atau mencuci motor, membantu nyapu halaman, membantu bibi atau pembantu kalian, khodimat kalian bersih-bersih, itu juga jadi amalan soleh kalian. Apalagi di bulan Ramadan pasti akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu ya anak-anak. Setelah kalian tahu apa itu keutamaan bulan Ramadan, yaitu bulan dilipat gandakan pahala, bulan dimana pintu surga dibuka selebar-lebarnya, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, setan dibelenggu, kemudian bulan diturunkannya Al-Quran, bulan yang di dalamnya ada malam yang lebih baik dari malam 1000 bulan atau Lailatul Qadar, kemudian bulan penuh ampunan. Kalian harus konsen untuk meraih keutamaan itu dengan cara apa? Dengan cara mengerjakan yang wajib dan memperbanyak amalan-amalan sunnah seperti baca Quran, bersedekah di kota amal masjid, memberi makan fakir miskin, dan banyak berdoa. Dan manfaat dari bulan Ramadan yang harus kalian pahami yaitu menjadi sarana berlatih berpuasa, sarana untuk berlatih untuk jujur, sarana berlatih untuk disiplin waktu, sarana pembiasaan mengaji, sarana melatih kesabaran, dan sarana menjadi pribadi yang bertakwa. Semoga yang sedikit ini bisa kalian terapkan dalam keseharian kalian, khususnya di bulan Ramadan ini, mumpung masih ada 15 hari lagi ya, kurang lebih ya 15 hari lagi dalam menjalankan ibadah puasa. Dan nanti efeknya, dampak positifnya bisa kalian lanjutkan setelah selesai bulan Ramadan atau di bulan-bulan yang lainnya. Demikian dari Pak Cahyadi, semoga yang sedikit ini ada manfaatnya dan bisa kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah. Pak Cahyadi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.